Jadi kalau kemarin kita udah ngebahas HP 1 jutaan dari brand Itel yang harganya sekitar 1,4 juta. Terus kita juga udah ngebahas Infinix Hot 30 yang harganya sekitar 1,8 juta. Sekarang kita akan bahas yang tengah-tengahnya. Namanya adalah Infinix Hot 30i yang harganya itu sekitar 1,6 juta. Yang secara spesifikasi juga gila sih ya. Jadi kita punya RAM itu up to 16 GB, tapi ini gimmick sebenarnya cuma 8 GB. Terus layarnya HD Plus 90 Hz, baterai 5000 mAh dan dia nggak pakai Uni SoC ya. Jadi pakai Helio G37. Langsung aja kita unboxing. Untuk box seperti biasa warnanya hijau Infinix Hot ya. Terus untuk storage dia kasih kita 128 GB, kameranya 50 megapiksel. Bedanya dengan Infinix Hot 30 adalah layar ya. Jadi kalau dia layarnya HD Plus 90 Hz, Hot 30 yang tanpa i itu Full HD Plus 90 Hz. Makanya harganya lebih mahal. Terus chipsetnya juga beda ya. Kalau ini dia pakai G37. Chipset yang kalau saya lihat di e-commerce yang pakai itu cuma Tecnospark sama Infinix Hot 30 ini. Dan sekarang coba kita lihat di dalam paket pembeliannya ada HP-nya, jualannya apa aja nih. Jualannya cuma 3 ini, yang di box belakangnya juga ada ya. Jadi ada up to, terus 90 Hz, 5000 mAh. Sebenarnya 5000 mAh itu bukan jualan yang gimana, hampir semua HP 1 jutaan 5000 mAh. Dan sekarang SIM ejectornya udah nggak di plastik obat ya. Semua seri Hot yang saya bahas 2023 ini nggak di plastik obat semua. Terus kita juga dapat soft case transparan seperti ini, dan untuk adapter sayangnya dia masih di 10 watt, sementara Infinix Hot 30 itu dia udah di 33 watt, lebih kencang. Tapi kalau untuk kabelnya sama ya, Type A to Type C dengan warna aksen orange, ciri khasnya Infinix. Oke, jadi ini adalah Infinix Hot 30i-nya yang warnanya sih dia glossy ya, jadi seolah-olah kaca tapi ini sebenarnya plastik. Kalau untuk frame kameranya mirip sama Hot 30, cuman kalau dari warna sih saya lebih suka Hot 30 ya. Tapi sebenarnya semuanya mirip banget Hot 30 ataupun 30i. Dengan sisi kanan itu juga ada volume up and down, terus ada power button yang menjadi satu dengan fingerprint. Bagian atasnya nggak ada apa-apa, bagian kiri ada SIM tray, dan di bagian bawah sama juga ada audio jack, mic, Type C, dan juga speaker. Tapi kalau tampak depan, nah ini baru terlihat bedanya ya, terutama di bagian selfie kameranya. Jadi untuk Infinix Hot 30 ini masih pakai selfie kamera yang water drop, sementara untuk si Infinix Hot 30 udah pakai kamera-kamera yang mid range ya, jadi pakai water drop kayak gitu. Terus kalau kita ngomongin frame-nya pun juga terlihat lebih tipis punyanya Hot 30 ketimbang Hot 30i ya. Tuh. Terutama di bagian bawah. Dan Infinix Hot 30 itu kayak lebih memanjang gitu dimensinya. Tuh, ini udah saya jejerin sama, dan dia agak lebih memanjang. Untuk OS out of the box dia udah Android 12, dan ini udah saya cek tadi ya, dia nggak ada update, jadi kita dapatnya Android 12 dan nggak ada jaminan. Biasanya memang Infinix itu nggak berani jamin software update-nya berapa, tapi paling nggak kita udah dikasih Android 12. Sekarang kita coba layarnya ya, dan brightness-nya ini sama-sama saya mentokkan kira-kira layarnya seperti ini, beda sih ya. Secara resolusi aja udah beda. Jadi untuk Infinix Hot 30 ini dia pakai HD Plus, sementara Hot 30 pakai Full HD Plus. Jadi kalau kita lihat secara detail memang agak sedikit beda, warnanya pun juga agak sedikit beda. Tapi saya penasaran kalau misalkan kalian mau upscale, kira-kira mau di berapa ya? Bisa di berapa? Jadi kalau kita upscale YouTube untuk Hot 30 bisa 1440p, sementara untuk yang Hot 30i itu ada di, wah, kok dia malah lebih tinggi ya? Jadi Hot 30i dengan MediaTek Helio G37-nya, anehnya dia lebih tinggi dengan 2160p, sementara ini 1440p ya. Ya, nah kira-kira kayak gini untuk kualitasnya, tapi kalau dari sisi pengalaman untuk nontonnya, saya suka Hot 30 sih, karena lebih frameless, lebih enak gitu, lebih lega, screen to body ratio-nya lebih gede. Untuk haptic feedback, ketika tadi saya search video ini dia mirip sama Hot 30, jadi haptic feedback yang biasanya di entry level gitu semuanya lebih enak seri Note ya. Seri Note-nya Infinix sekarang haptic feedback-nya udah lebih baik. Kalau untuk audionya mono aja di bawah, tapi udah lumayan imersif. Ini volume 100%, dia nggak gembret, dan ini lagu andalannya Tomo ya, karena nggak copyright. Dan saya mau cari frekuensi low-nya aja nih. Nah ini frekuensi low-nya. Bassnya jadi treble ya. Jadi untuk bassnya kurang mendem, kurang enak ya. Karakter suaranya lebih ke treble sih. Kalau untuk kameranya secara angka dia sama-sama 50 megapiksel, tapi coba ya kalau misalkan kita compare
antara yang Hot 30i sama Hot 30. Jadi ini kamera belakangnya, set. Kita langsung pakai yang default dulu. Terus kita pakai 50 megapiksel. Nah, sekarang saya comparekan sama si Infinix Hot 30. Tapi kalau dari sini sih kayak sama ya. Nah, jadi udah dapat ya keduanya gambarnya. Ini bedanya cuma di layar aja, tapi kalau secara detail sebenarnya sama. Atau kalau misalkan kita pindah ke PC apakah ada beda? Kalau di sini ada perbedaan sih ya, tapi entah ini karena layarnya atau emang kualitas kameranya. Jadi nanti akan kita pindah ke PC juga untuk kalian lihat apakah ada beda atau enggak untuk kamera belakang. Sekarang kita coba untuk kamera depannya ya. Kamera depannya kayak gimana kalau kita bandingkan. Wow. Ini untuk yang si Infinix Hot 30, ini yang 30i. Kita ambil angle yang sama deh. Sekarang waktunya kita bahas performanya. Sekarang kita masuk ke bagian tes performanya. Pertama kita tes dulu di Antutu dan kita dapat skor 145.000 untuk HP yang 2 juta ke bawah ya masih oke lah ya, MediaTek Helio G37. Di Geekbench 5-nya kita dapat skor segini, kalian bisa baca sendiri. Kalau buat tes 3D Mark dia hanya support di Slingshot aja, skornya kira-kira segini. Sekarang lanjut untuk tes gamingnya. Di Mobile Legends kita pakai settingan medium, refresh rate-nya high dan FPS yang didapat itu kisaran 44 sampai 50-an FPS. Masih oke lah ya untuk HP sejutaan. Di PUBG Mobile karena dia cuma dapat settingan smooth medium, jadi untuk average FPS-nya ya ada di sekitar 25 FPS. Nah, kalau kalian mau main game Genshin Impact, jangan beli HP ini ya. Karena ketika kita coba, dia cuma dapat average FPS itu 12 sampai 15 FPS. Ya bisa dimainkan, tapi bisanya patah-patah dan bikin emosi. Lanjut untuk sensor-sensornya, dia lumayan lengkap. Yang nggak ada itu seperti biasa, sensor tekanan sama suhu. Untuk gyronya sayangnya dia masih virtual ya, jadi agak ngawur dan kalau kita pencet di sini memang dia pakai virtual gyro, sayangnya di situ. Dan sayangnya lagi secara konektivitas dia juga belum lengkap. Kalau kalian lihat di sini nggak ada NFC-nya. Tadi juga udah saya cari di bagian setting sini, terus saya ketik NFC, dia tetap nggak ada. Sementara untuk si Infinix Hot 30, seingat saya ada NFC ya, tapi coba kita lihat tuh. Untuk Hot 30 ada NFC, jadi selisih dengan harga sekitar 200.000. Sama kayak Note 30 sama Note 30 Pro. Jadi Hot 30i itu versi murah tapi fiturnya banyak yang disunat. Terus Hot 30 banyak yang lebih baik dari Hot 30i. Kayak chargernya yang 33 watt, terus NFC-nya ada, Full HD+. Jadi dengan selisih 200.000 kayak Hot 30 ini jadi kayak produk dike gitu. Istilahnya produk yang kayaknya nggak bakal dibeli. Belinya yang langsung aja deh, tinggal nambah 200.000 udah dapat yang lebih bagus. Kayak gitu. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands-on serta perbedaan tipis-tipis dari Infinix Hot 30 dan juga Hot 30i. Dan menurut saya sih sama seperti Note 30 dan juga 30 Pro yang selisih 600.000 kita dapatnya banyak banget di varian Pro-nya. Ini dengan harga selisih 200.000 karena saya cek Infinix Hot 30 itu sekitar 1,6 juta sekarang dan Infinix Hot Infinix Hot 30 itu sekitar 1,6 juta, Hot 30 itu sekitar 1,9 juta, selisihnya 300.000. Tapi kita dapat lebih banyak gitu dengan layar yang Full HD+, terus dari desainnya depan itu juga beda banget tuh. Kalau kalian lihat kelihatan banget entry level yang Hot 30 ya. Sementara 30 udah kesannya itu kayak HP mid range. Dengan selfie pansul kameranya, terus fast chargingnya juga 33 watt, layarnya Full HD+. Kalau secara desain bagian belakang sih masih sama ya dengan bingkai kamera yang sama. Tapi kalau kalian kira-kira bakalan beli dengan uang di bawah 2 juta, kalian bakalan beli Infinix Hot 30, 30i atau malah Itel S23? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.